Ya, saat ini saya berada di komplek kantor pemerintahan Kabupaten Kediri. Anda bisa lihat, ini adalah gedung yang dulunya megah dipakai oleh DPRD Kabupaten Kediri untuk melakukan banyak acara. Dan kita tahu bahwa kekecewaan masyarakat yang direpresentasikan dalam aksi demonstrasi kemarin membuahkan hasil yang cukup seperti simalakama untuk kita semua. Ketika bangunan banyak yang rusak karena dibakar, dijarah, dan sebagainya. Dalam program Ngobat, Ngobrol Bareng Pejabat, kali ini kami ada di kantor Pemkab Kediri. Kita akan mencari tahu bagaimana hari ini proses recovery dilakukan, bagaimana roda pemerintahan penyelenggaraan kebijakan publik tetap dijalankan. Simak kami. Selamat siang Pak Mustika. Mbak Yun, apa kabar? Kabar baik, sehat. Bagaimana? Wah, ini terus ya jadi mandor proyeknya ya. Bukan mandor sebetulnya. Apa ini? Saya ingin membayangkan dulu kenangan zaman dulu ya. Aduh. Atau di sini sebelum kejadian itu seperti apa. Gitu ya. Dan melihat terus rasanya juga membayangkan. Ya. Ini kan bagaimanapun kantor-kantor ini kamilah yang merawat lah, mulai kebersihannya. Kalau ada genteng bocor, mungkin kalau ada taman yang rusak, bunga-bunga yang layu, kita yang merawat lah. Baik. Rasanya itu ya bagaimana ya, semendal juga lah. Iya pasti. Saya bisa ikut berempati, tapi kalau melihat dari progres hari ini sepertinya sudah banyak yang mulai ditata kembali. Alhamdulillah. Ya. Ini berkat kolaborasi ada bantuan dari Kementerian PU ya. Kementerian PU ini dikerjakan oleh Kementerian PU. Ya. Ini adalah kantor bupati, wakil bupati dulu. Terus ada kesbang dan inspektorat. Oh begitu. Kesbang dan inspektorat. Sekarang mereka berkantor di mana ini? Bencar ya. Iya. Mas Bupati dan Mbak Wagub ada di Wisma Tamu. Jadi beliau di Wisma Tamu. Untuk kesbang sekarang kantornya ikut di sekitar kawasan Convention Hall. Luar biasa ya. Waduh, harus ke sana. Harus ke sana. Kemudian Inspektorat sekarang Inspektorat. jadi satu dengan Capil, di kantor Capil. oh berarti lebih utara ya. Ya, karena memang itu apa ya? Pimpinannya memang masih dari satu ya, PLT Pak Wirawan kebetulan PLT itu. Oh gitu, berarti sengaja didekatkan Dekatkan, saja biar agar lebih- bisa lebih satu bisa koordinasi. pintu, satu atap maksudnya. Baik-baik. Seperti inilah Mbak Yun ya. Ya. Semoga lekas selesai lah ini. Amin, kita turut mendoakan, tapi setidaknya ini speed recovery begitu ya. Iya, Mas, speed saya recovery, lihat betul. tadi di sebelah utara saya sempat begitu banyak alat berat yang didatakan untuk segera menyelesaikan. Kalau dibilang target berapa lama ini akan selesai? Kemarin yang saya tahu untuk kantor sekretariat ini yang sebelah depan ini, Ya. yang kita berkantor dulu ada Pak Sekda, ada asisten, ada bagian-bagian, itu Agustus. Tapi ini lebih Agustus ya, 2026. ya. Tuh. Kalau kantor dewan ini saya kurang tahu. Kemarin akhirnya bisa diselesaikan kapan karena ini memang harus dirobohkan total. Nah ini kalau para anggota dewan ini kerjanya di mana nih sekarang? Tetap di gedung sebelah ini masih bisa dipakai begitu. untuk kegiatan sehari-hari. Mungkin rapat komisi, ada semacam hearing atau apa masih bisa digunakan. Masih bisa. Tapi kalau kapasitasnya besar, beliau-beliau ini biasanya langsung terjun ke lapangan atau ke tempatnya Luang Tegowangi yang ada di BPKD. Oh begitu. Ya. Jadi benar-benar harus satset ini ceritanya Harus di satset, tempatnya dan dan memang itu di bawah pengawasan Pak Mustika ya, karena melihat secara pengaturan memang Kalau sekarang harus tidak lagi karena dulu yang kita kelola adalah ruangan-ruangan yang ada di sekretariat dan ruangan ini. oh begitu. Kalau di sana ada mungkin komplek BPKD dari teman-teman BPKD yang komunikasi. Pada saat itu total kerusakan berapa persen dari keseluruhan nih? Yang paling parah kan ini ya kantor sekretariat gedung dewan, kemudian paling parah, sekretariat juga demikian ya, terutama yang lantai 1 terbakar habis. Betul, ya. Kalau di sini juga lantai 1 terbakar habis dan lantai 2 sebelah sisi utara juga terbakar. aduh Nah, kalau penghitungannya berapa persen itu yang saya kalau mungkin sekitar 75 atau berapa itu. gitu ya. Ya. Tapi paling Ada tidak penghitungannya kemarin. dan semua harus segera direcovery. Semua tetap bekerja sebagaimana Betul. mestinya, terutama Agar untuk pelayanan pelayanan. kita tidak terganggu. Itu dia yang ingin saya tanyakan. Bagaimana? Apa kabarnya pelayanan hari ini untuk beberapa kantor? Tentunya juga Iya, harus betul. Memang pelayanan tetap bagaimanapun melakukan pasti pelayanan. terganggu dan tersendat. ya.
Kita sendiri juga menyadari lah. Kita secara administrasi ada di kantin, kita manfaatkan kantin, ex kantin ya. Oke. Ex kantin untuk administrasi. Tapi untuk pelayanan masyarakat yang keluar, kita ada pelayanan surat menyurat, ada pinjam gedung. Kita menurut di kantor BPKD juga. Kita satu ruangan di sana, Waduh. semacam posko gitu ya. Iya, Hanya 3 orang di sana untuk menerima surat-surat. Oh begitu. Baik, menarik sekali. Kita akan jalan-jalan ya ceritanya. Melihat secara langsung bagaimana hari ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri lewat bagian umum menata agar semua tetap berjalan sebagaimana mestinya, agar pelayanan tetap maksimal. Saya boleh bergeser ke tempat yang tempat kantor yang bisa kita jangkau untuk kita Kantor kami sampaikan. aja di bagian umum. Boleh, Di kantin. silakan. Iya, Boleh moga-moga. ya. Iya. Dari kantin disulap jadi kantor Ya, ceritanya betul. ya. Ya. Ya, baik. Ini Mbak, ini Ini, dulu museum kita. oh ya. Museum Rintisan Bagawan Tabari. Dulu pada saat kejadian itu Ya, saya ingat ada penjarahan ya, penjarahan dan juga. usaha untuk membakar gedung tersebut. Nah, Alhamdulillah gedung itu tidak terbakar, Ya. tapi memang penjarahan ada. Kemarin ada fragmen kepala Ganesha yang sempat hilang. nah itu. Tapi alhamdulillah dikembalikan ya. Dikembalikan sudah ya. Satu mingguan dikembalikan itu. Jadi semua barang sudah kita amankan, ada 100-an barang lah. Semua Bisa kembali, kita terdata kembali. Terdata kembali, kita amankan. Jadi harapan kami sesuai petunjuk pimpinan, Mas Bu kemarin menyampaikan agar dioptimalkan rencana kita menghidupkan museum kita yang ada di Menang. Oh malah, Ini sedang kita renovasi bersama sama Perkim. Insya Allah nanti semoga akhir tahun bisa kita kembangkan lagi. kalau museum begitu baru. ini sementara difungsikan untuk apa ini? Ini untuk apa? Direksi kit dari pembangunan. Oh. Jadi ini sudah kita kosongkan kemarin barang-barang arkeologika sudah kita bawa semua. Sudah aman, Kita amankan. diamankan Betul, begitu. kita Baik. amankan. Cuma ya memang kondisinya sudah berantakan. Tidak mungkin barang-barang arkeologika ada di sini karena rawan. Rawan kalau biarkan ini. Artinya kita ambil semua. Ya. Sudah kita selamatkan. Nah, Baik kita banget geser ya. ke Saya, kantin ya, Pak? saya ngeri sekali kalau melihat bagaimana struktur bangunan yang sudah sedemikian hancur Ya. dan ya kita patut bersyukur karena pada saat itu tidak sampai memakan korban jiwa. Ya, Hanya alhamdulillah memang itu. kalau boleh di total pasti banyak sekali kerugiannya ya. Kerugiannya luar biasa. Tuh. Ya. Ya, Inilah kantor gedung dewan yang harus dihancurkan. ya. Kita bangun mulai dari nol. Nah, mungkin nanti tahun 2027 atau berapa bisa. Tapi di target Agustus 2026 nanti mulai dari kantor bupati dulu yang bisa difungsikan. Kantor dewan, sekretariat ya. Dulu, ya. Oh baru fokus di sekretariat. Sekretariat dulu Berarti yang lain-lain masih ini ya sunah ya, begitu kan? Nanti bertahap maksudnya, bukan sunnah. Oke. Jadi yang selesai dulu nanti. Ya prioritas rencana target kemarin ada di kantor sekretariat. sekretariat dulu karena kerusakannya mungkin ya lebih minimal lah. Baik. Kalau di sini kan ada atapnya yang perlu penggantian, ini lebih lama lagi. Dan selain interior ada atap juga. Kalau sekretariat itu kan cuma interior aja yang mungkin pembaruan. Begitu ya. Ya. Baik. Bener-bener kantin yang harus disulap untuk jadi ruang Iya, kerja biar memori demi itu sebuah juga. pelayanan publik. Jadi kita manfaatkan memang pada saat setelah kejadian itu kantin betul-betul stuck juga. Daripada ini kosong nganggur kita posisikan berada di sini. Ya, Karena boleh kita dibilang harus kreatif tapi kasihan juga yang jualan terus kemana ini Mas? Memang pada saat setelah kejadian mereka mau siapa yang mau beli di sini? Oh, gitu. Karena kondisinya kan sudah Nggak di sini ada. nggak ada orang sama sekali. Oh iya iya. Jadi memang konsumen sekarang memang harus dekat. Artinya Betul. kita juga membuat kantin sementara yang ada di belakang BPKD. Oh, dialihkan ke Sementara sana. Untuk kantin memang start tidak berjualan, kita fungsikan untuk
kantor. Kebetulan Alhamdulillah cukup lah. pasukannya lagi full ya. Ya, pasukannya Semua sedang. tetap karena akhir tahun juga kita Sebenarnya kalau kita target bicara juga ya. tentang bagian umum, ada divisi atau bagian apa saja sih di bagian umum itu? Bagian umum sebetulnya ada 3 subbagian ya. Dulu Ya, itu ya. kalau anu sebetulnya subbagian rumah tangga, ada subbagian tata usaha, dan subbagian sarana prasarana. Job desk-nya seperti apa dan Kalau rumah bagaimana? tangga salah satunya adalah kebersihan kantor, keindahan kantor seperti perawatan taman dan lain-lain. Baik. Kalau termasuk mengurus ruang-ruang rapat. Kalau untuk tata usaha tentu itu seperti perjalanan dinas pimpinan, bagaimana seperti mami kalau ada rapat. Kalau sarana prasarana ya ini perawatan. Kalau ada mungkin keran yang bocor, ada batunya ngecat, Benar-benar ada genteng yang bocor. ini representasi mengurus rumah tangga ibaratnya ini. Jadi kita model punya. Ini barang-barang juga dari hasil yang kita selamatkan kemarin, sisa-sisa dari Sisa-sisa. ruangan yang bisa kita manfaatkan. Terutama ruangan bupati ini, barang-barang ini memang dari sarana prasarana di ruang bupati ya, yang tidak terbakar dan tidak dijarah. Yang masih bisa diselamatkan, Yang masih bisa diupayakan kita- untuk Alhamdulillah bisa dipakai. cukup untuk teman-teman pelayanan di sini. Wow, tapi salut juga dengan semangatnya sebenarnya tidak Nah, berpengaruh harus, pada harus. kinerja Ini ya. sudah tugas kita, jadi mereka harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ini Iya. salah satu tempat kemarin itu toilet. Ini toilet sepertinya. Toilet. Kita Toiletnya fungsikan difungsikan untuk ini juga. Untuk tempat arsip. Silakan, nggak apa-apa, Pak. Kita boleh lihat ke dalam ya. Boleh, boleh. Tidak ada yang rahasia di sini. Jadi benar-benar ini adalah toilet. Kalau Anda bisa lihat di dalamnya ini. Jadi terus toiletnya dipindah kemana ini ya? Toiletnya kita tutup, Ya. memang kita alih fungsikan. Memang di Alih sini ada 2 fungsi. toilet, sehingga satunya tetap kita fungsikan. Ada dimaksimalkan dan Betul. ini brankas tempat berkas-berkas tersimpan Berkas-berkas dan di alamat. toilet. Bisa difungsikan nanti misalkan Masih mau bisa. pindah masih bisa difungsikan. Masih bisa kita fungsikan. Aduh. Ini semua dikembalikan lagi ke fungsi awal sebagai kantin. Tetap tidak ada masalah. Baik, Ini ya. ruangan saya ada di situ. Jadi kita cuma main sekat aja biar nanti kalaupun ada pengembalian fungsi tetap bisa kita optimalkan. Prinsipnya seefektif dan efisien mungkin. Betul, Ya. betul. Ini teman-teman juga seperti ini. Masih tetap terlihat Itu nyaman. barang-barang yang kemarin kita selamatkan seperti Akuarium aquascape. itu? Ya, aquascape. Cuma ya dalamnya sudah hancur. Kita tata ulang, kita rescape. Saya bayangkan bagaimana perjuangan untuk bisa memulai sesuatu itu betul-betul dari nol ya. Mulai dari nol sekali. Bagaimanapun. Belum lagi main emosinya karena banyak barang yang Betul, hilang, cuma ya kita rusak. mengembalikan, menghibur diri kita sendiri bagaimana barang-barang yang kita selamatkan setidaknya ada yang bagian dari kita yang tetap bisa kita selamatkan. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Pengaruh tidak pada saat itu harus betul memulai dari nol, berkas yang hilang. Nah, Ya itu dia. Pasti terpengaruh lah teman-teman itu pasti semuanya di sini terpengaruh. Hey. Mereka pertama tidak bisa bekerja karena komputernya tidak ada. Pada saat pertama itu komputer sudah tidak ada. Nah, Setelah itu itu dia. ada pengembalian, beberapa pengembalian. Akhirnya alhamdulillah Data-data yang ada. data-data bisa kita kembalikan. Sebagian tapi Nah, itu hanya dia. sekitar 20% lah dari komputer ini bisa kita selamatkan. Ya, ya. Yang lain sudah. Kejujuran, Nah. harga pas uang pas, tidak boleh hutang, ambil sendiri. Ini gimana maksudnya konsepnya ini? Jadi ini memang tidak melepaskan dari konsep biar suasana kantin ini tetap ada. Teman-teman sendiri karena di sini mau jauh dari manapun ya kalau dari mau keluar tuh jauh, mau Jauh, ke kantin iya. kita sementara Nah, yang ada di belakang BPKAD sana jauh juga mau keluar kadang-kadang malas. Akhirnya Mainkan kreativitas. iya, berarti dan ya. teman-teman patungan ada modal mereka beli ini. Sekedar Beli untuk cemilan, cemilan, biar nggak ada ngantuk gitu. rokok, ada minuman-minum. Ini ada minuman-minum Minuman juga dingin di sini. Ya. Wah, komplit loh ya. Ah. Ya, komplit sekali. Jadi memang Ada disiapkan minuman-minuman untuk- juga, ada es krim. Jadi mereka bayarnya sendiri, mau tidak ada pelayanan, konsepnya mereka bayar dengan uang pas. Ini menarik sekali ketika boleh dibilang mode survival ya. Iya, Mas betul. Mustika. Kalau Mode kita jadi survival, betul. harus tetap memaksimalkan yang ada agar semuanya tetap berjalan sebagaimana Betul, terutama pelayanan kita harus tetap berjalan itu dengan dia. optimal. Sebetulnya seoptimal mungkin. yang paling jadi titik kesulitan itu di apa? Pemulihan dari berkas-berkas lama yang hilang. Ya, tentu itu salah Bagaimana? satu tantangan ya. Itu yang paling sulit adalah pemenuhan berkas-berkas itu. Karena apa yang kita lakukan itu harus tetap dipertanggungjawabkan. Nah. Tidak serta-merta terbakar terus kita lepas dari pertanggungjawaban. Itu tetap kita harus munculkan lagi. Bagaimana sistem pertanggungjawaban?
Itu kemarin kita sudah didampingi oleh rekan-rekan inspektorat melakukan review bagaimana berkas-berkas yang hilang, SPPC yang hilang itu bisa tetap kita munculkan agar itu nanti pada saat ada pemeriksaan itu bisa kita tampilkan. Nah, gitu. Susah. Itu susah juga. Susah, ya? Susah. Tantangan teman-teman di sini, tantangan kami. Ya. Inilah seperti inilah. Ini salah satu obat kita biar suasana kantin tetap ada, tapi Tidak kita perlu tetap harus betul. ke lain negara untuk dapat logistik ya. Nah, ini ruangan baru lagi ya. Sebetulnya ini apa ini? Saya lihat di sana ada lapangan tenis nih. Iya, memang ini lapangan tenis ya, lapangan tenis outdoor dan indoor. Ini selasar yang biasanya kalau ada kegiatan tenis kita pakai untuk misalnya jamuan di sini dan lain-lain. Tapi sekarang fungsinya sebagai gudang. Ini barang-barang dari inspektorat sebagian, barang-barang dari bagian umum, mungkin dari ruang bupati. Semuanya yang biasa bisa kita selamatkan dari penjarahan dan pembakaran kemarin. Karena kondisinya masih bagus. Masih bagus, alhamdulillah tidak terbakar. Memang ada beberapa yang terbakar, seperti kursi-kursi ada yang terbakar. Seperti itu. Nah, di sebagian kita letakkan di indoor, di indoor sehingga mempengaruhi kalau apa ya, mempengaruhi untuk penggunanya. Pastinya teman-teman yang penghobi tenis terganggu lah sementara Harus ini. bersabar Iya, harus sedikit. bersabar dulu. Insya Allah. Barang titipan karena penting juga mengamankan ya. Tentu, Secara- ini aset kita, aset negara yang harus kita selamatkan juga. Betul. Jadi ini sepertinya barangnya sedemikian ya, di banyaknya, sana ya. sedemikian banyaknya. Ini semua barang dari kesekretariatan, dari dewan dan juga dari Ini beberapa- sebagian besar ada yang di kantor bupati yang sebelah kanan ini. Oh gitu. Jadi di sini dulu ada inspektorat, ini barang-barangnya yang masih bisa selamatkan hanya sebagian kecil. Ya, Sebagian besar terbakar. Kalau yang lainnya ini bagi barang-barang yang ada di ruang bupati yang ada di lantai 2. Itu sebagian besar masih bagus lah. gitu ya. Walaupun ada yang terbakar, mungkin ada yang robek atau patah, rusak dan lain-lain. Begitu. Tapi secara keseluruhan masih oke. Ini tinggal pembersihan Di aja. sana itu lemari, sofa. Mari sofa kondisinya bagus-bagus ya. Pakai semua. Masih layak pakai, tinggal kita pembersihan. Ya ada mungkin Ini nantinya pasti akan tetap dipakai lagi. tetap nanti kita pakai pada saat kita ada kantornya sudah selesai di rehab, nanti kita pasti akan fungsikan lagi. Tentu ini hanya sebagian kecil, nanti kalau kita masukkan ke kantor kita selesai di rehab, pasti kita membutuhkan barang-barang baru lagi. Pastinya. Iya. Daripada beli baru yang lama masih bisa dimanfaatkan. Sebagian pasti akan kita manfaatkan, betul Mbak. Apalagi Anda yang bagian monitoring mana yang kurang, berarti berapa, kalau saya boleh tanya, sudah terinventarisir belum nih prosentase barang-barang yang masih bisa dipakai atau Sudah diinventarisir. Kalau untuk persentase kita tidak bisa menghitung ya, memang jumlahnya sedemikian detail dan banyak sekali. Ya. Intinya ini sudah terinventarisir semua. Oke. Jadi kita sudah melakukan rekonsiliasi juga dengan Badan Keuangan Aset Daerah. Kita rekonsiliasi barang yang terdampak, yang bisa diselamatkan yang mana, yang rusak sedang, yang sudah ringan, yang rusak berat, ataupun terbakar, ataupun hilang, apa saja sudah kita inventarisir. Nah, ini sebagian. Sana sayang sekali. Kalau misalnya mau ada sedikit sabarnya saja, mungkin tidak akan sampai ada barang yang hari ini harus diletakkan di sana nih pemirsa. Iya. Beralih fungsi lapangan tenis jadi gudang. Semua pemandangan yang mungkin kita tidak inginkan, tapi ya sebuah resiko yang harus dijalani. Betul. Setidaknya ada tempat begitu ya. Iya. Saya bayangkan kalau tidak ada tempat mau taruh di mana, padahal barang-barang masih bagus-bagus Iya. bisa dimanfaatkan. Ya alhamdulillah ada tempat yang bisa kita manfaatkan. Tapi walaupun mengorbankan kepentingan yang lain, alhamdulillah kepentingannya teman-teman bisa menyadari lah. Ini adalah kepentingan yang lebih diutamakan. Betul. Yang paling penting atau mendasar dari barang-barang ini yang mungkin nanti akan dipakai lagi tuh bagaimana nanti bagian umum akan melakukan pengupayaan nih Mas? Tentu ada perbaikan dulu ya, pembersihan, ada perbaikan, nanti tentu untuk positioning barang-barang itu ada ditaruh di mana dan lain-lain. Dan itu masih lama ya targetnya? Masih lama paling ya. nggak 10 tahun. Tapi kalau dalam hitungan progres ini udah sekali lagi saya minta prosentasenya berapa? 10-20% kah dari kejadian mana? Agustus kemarin
Yang mana, Mbak? Untuk recovery, pembenahan, kemudian Untuk juga- perbaikan kan Ya, gedung kantor. betul. Kalau untuk perbaikan gedung kantor itu memang ada perencanaan ya. Ya. Ada perencanaan yang sekarang dikerjakan oleh Kementerian PU. Nah, Yang pendampingan kemarin dari kita yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan dan pengawasan mungkin dari teman-teman Perkim. Kalau gitu. saya melakukan penghitungan saya kira Tidak pas juga pada iya. ini ya. Karena tidak memegang perencanaannya, mereka pekerjaannya berapa persen pasti ada pengawasan yang dilakukan. Tidak ada spill kode juga nanti di bagian umum harus sudah menyiapkan apa yang diperlukan kalau misalnya salah satu di antara sekian bangunan itu sudah siap pakai. Iya betul. Baru seperti itu ya Iya. mekanismenya. Ya. Nanti pada saat bangunan itu mau pakai, kira-kira barang-barang yang kita akan kita fungsikan di mana, kira-kira yang kita perlukan barang yang lain, mungkin meja, kursi kurang berapa dan lain itu yang nanti kita hitung. Itu kebutuhan-kebutuhan semacam itulah. Ya. Kita lanjut kemana, Mbak? Bisa lanjut ke bagian mungkin dari bagian umum apalagi yang diurusi hari ini, sisa-sisa dari bencana atau musibah kemarin itu. Kita menyebutnya apa nih, musibah sosial ya, Iya, bencana sosial ya. bencana sosial ya kategorinya. Tetap tentu kita menyelamatkan barang-barang yang masih bisa kita terpakai. Seperti inilah kondisinya. Saya Kondisinya. sebetulnya kalau bilang saya Ini sofanya Mas Bupati yang kemarin berhasil kita selamatkan walaupun ada beberapa barang yang terbakar. Ini ada sandaran yang terbakar. oh gitu. Jadi tinggal sofa utamanya. Ini nanti untuk proses pembenahannya baru dilakukan ketika mau difungsikan gitu ya. Iya, betul. Hampir semua barang di sini akan seperti itu nanti. Ya demikian rata-rata demikian. Tapi pada saat akan kita fungsikan atau kita kembalikan ke tempat gedung baru, nanti kita cek ulang. Ini barang itu masih layak atau hanya perlu perbaikan. Mungkin semacam kursi yang ada di situ yang terbakar. Mungkin kita perlu penggantian backlight dan lain-lain. Mungkin ada sandaran yang copot kita ganti, ada yang perlu di penguatan skrup dan lain-lain. Ada yang mungkin memang tidak bisa kita fungsikan lagi karena memang kerusakannya sudah parah. Itu ada beberapa yang di sini kerusakannya memang sudah cukup parah juga. Dan seperti ini kelihatannya sudah cukup parah juga ini ya. Bisa Kalau juga. mau difungsikan juga malah membahayakannya Iya, memakai betul. pada akhirnya. Baik. Kalau curhatnya, sekali lagi curhatnya ya, dari kantor-kantor yang lain pada bagian umum terutama, yang paling dibutuhkan mereka hari ini dengan pos yang baru itu apa tuh Mas? Pada saat kalau hari ini ya, kalau hari ini sampai hari ini itu biasanya mereka terkait peralatan ya, peralatan pendukung seperti meja, kursi, dan itu kita sudah cukupi, kita carikan. Ya biasanya kita carikan dari barang-barang yang bisa kita selamatkan. Oh begitu. Nah, kita carikan untuk meja kursi, mebler itu biasanya mereka minta sama AC. Ya, alhamdulillah beberapa ruangan itu AC bisa kita selamatkan juga. Jadi sebelum ada pembongkaran itu AC beberapa kita selamatkan, kita fungsikan lagi. Bisa. Termasuk yang ada di ruangan bagian umum tadi, di kantin tadi. Ya. Itu AC, kantin itu tanpa AC dulu. Akhirnya kita ambil AC dari ruangan bupati. Khususnya untuk perkantoran dan Betul. teman-teman butuh itu ya. Butuh Bayangkan itu, ya. Kita melakukan pelayanan terus suasananya panas seperti Oh, musim aduh, kemarau terus itu kacau, kasihan ya. sekali Malah nggak selesai nanti kerjaannya. Tapi memang itu yang realistis dibutuhkan oleh teman-teman dari OPD lain. Betul, sama. Saya kira sama. Baik. Ya, alhamdulillah kemarin juga dari BKAD juga ada dropping komputer juga, alhamdulillah bisa kita manfaatkan. Baik, kita bisa geser ke tempat lain yang memang hari ini oleh bagian umum semacam disulap begitu ya. Sebagai bentuk survival, sebagai bentuk kreativitas dan juga agar pelayanan sekali Tetap- lagi tetap untuk publik optimal. tetap optimal. Betul. Difungsikan untuk apa banyak tenda-tenda ini? Nah, ini kebetulan ada acara ya kita.
Jadi ada Boleh ya acara ini digunakan untuk masih tidak boleh. Jadi setiap hari juga ada kegiatan teman-teman manfaatkan untuk sepak bola ya, semacam mini soccer lah. Mini soccer versi Pemkab bisa. Soalnya rumputnya lumayan bagus juga ya, lah, lumayan dan free juga. Ini kebetulan ada hari Kemah ya? dalam rangka Hari Disabilitas Oh Internasional. begitu. Jadi ada jambore, bandis kalau nggak salah bandis bersama kakak Cica. Nah, jadi menginap di sini. Di sini ada acara di sini juga. Semacam inilah pelayanan kita eksternal. Jadi kita pelayanan penyediaan tempat. Penyediaan tempat itu termasuk pelayanan kebersihan, ada pelayanan nanti penyediaan meja kursi untuk acara ini, untuk mereka acara ini. Keseluruhan ya. Iya betul. Tetap. Dan saya bayangkan dalam bentuk keterbatasan seperti ini Mas Muska, tentu Anda juga harus tetap bisa memaksimalkan. Kalau Betul. saya boleh ada titip pesan ini untuk pemirsa Doha TV terutama agar trust atau rasa percaya kita masih ada untuk pemerintah Kabupaten Kediri. Pelayanan tetap jalan. Tetap jalan. Kondisi compang-camping seperti ini ya boleh dibilang. Jadi untuk pemirsa Do TV yang terhormat, yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa seperti ini kondisi pasca kerusuhan kemarin, pasca bencana sosial, dalam keadaan yang minimal, dalam keadaan kita bekerja di tempat yang sangat minimalis, kita tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang secara optimal lah kita lakukan, walaupun pasti ada kendala-kendala, mungkin kendala komunikasi, koordinasi, karena tempat kita akhirnya berjauhan. Nah, tapi itu tidak menyurutkan tekad dan semangat kita lah. Dimanapun kita tetap akan bisa tetap bekerja, memberikan pelayanan terbaik. Ya, kita untuk percaya bagaimana pemerintah hari ini speed recovery begitu, kita doakan Betul. bersama agar dan jadi harapan bahwa pelayanan publik tetap berjalan itu bisa terwujud. Nah, amin Saya amin. pamit. Oh gitu Terima Mbak kasih Yun. waktunya. Terima kasih Mbak. Luar biasa. Sehat selalu ya. Kapan-kapan kita sambung lagi. Oke Mbak. Baik, Semangat terima Mbak. kasih. Selamat siang. Oke masih ya Mbak. Ya, itu tadi bincang saya dalam program Ngobat pemirsa, ngobrol bareng pejabat. Kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Kediri hari ini terus mengupayakan recovery infrastruktur, di mana memang secara target tadi disampaikan masih akan lama, bahkan dalam hitungan setahun pun juga beberapa titik krusial yang akan dipakai sebagai bentuk untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Kediri tetap akan dilakukan perbaikan. Baik, kita akan melihat bagaimana nanti wujud janji itu dan juga kita akan doakan bersama agar pemerintah Kabupaten Kediri dan masyarakatnya punya semangat yang sama. Sampai jumpa.